Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat diberikan kesempatan, kekuatan, dan nikmat sehingga kita bisa kembali belajar bersama, membaca dan menelaah kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan ketentuan-ketentuan mubtada wal khabar. Di mana mubtada dan khabar termasuk dalam marfu'atul asma. Sebagaimana dengan pembahasan sebelumnya, yakni ada fi'il dan naibul fa'il. Maka keempat-empatnya adalah isim yang marfu', tergolong dalam marfu'atul asma. Hingga kita sudah mempelajari 4 isim-isim marfu'. Sehingga ketika kita mendapati isim yang marfu', maka kita bisa memilih apakah dia naibul fa'il, apakah dia fa'il, ataukah dia mubtada, ataukah dia khabar. Kita sudah punya pilihan ya. Sehingga bisa di-list kembali, bisa dimurajaah kembali mana saja yang merupakan tanda-tanda dari isim yang marfu'. Ketika kita menemukan tanda-tanda isim marfu', maka kita golongkan dia ke dalam, atau kita golongkan dengan memilih apakah dia fa'il, apakah dia naibul fa'il, apakah dia mubtada ataupun khabar. Nah, seperti itu. Dan ya, kita sudah sampai ke halaman ke 41 ya. Pertemuan sebelumnya kita sampai di halaman 40. Nah, sekarang kita di halaman 41. Baik, ada di situ ada at-tamrin. Ada at-tamrin. Al-mudarrisu hadir. Al-mudarrisu hadirun. Maka ingat-ingat kembali bagaimana ketentuan mubtada dan khabar. Ya, karena dia menjadi al-mudarrisani hadirani. Untuk jamak, ya jamak mudzakkar salim al-mudarrisuna hadiruna. Al-muannas ya al-mudarrisatun. Ya, ditambahkan ta marbuthah. Al-mudarrisatun hadiratun. Al-mudarrisatu hadiratun. Al-mudarrisah hadirah. Kemudian musannanya bagaimana? Al-mudarrisatani hadiratani. Al-mudarrisat, al-mudarrisatan hadiratan. Kemudian jamak muannas salimnya bagaimana? Al-mudarrisatu hadiratun. Al-mudarrisat hadirat. Itu untuk susunan mubtada khabar. Kemudian ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, di sini beliau memakai ya, lulus. Lulus kita pakai misalnya kata najihun. Najihun. Nun, alif, ya, jim, wa ha. Wal ha ya. Najihun. Nah, baik. Silakan bagaimana kalau misalnya saya lulus, nomor 1 saya lulus. Ana najihun. Ana najihun. Baik. Mubtadanya mana? Ana. Dia berupa isim dhahir apa isim dhamir? Dhamir. Dhamir ana. Masya Allah. Khabarnya? Khabarnya najihun. Najihun. Marfu dengan dhamma. Langsungnya dong. Masya Allah. Baik. Jazakallah khair Mas Ayat. Kemudian mereka berdua laki-laki lulus. Mereka berdua laki-laki lulus. Mereka berdua laki-laki berdua. Berarti gimana? Huma najihani. Huma berarti dia isim dhahir apa isim dhamir? Dhamir. Mubtadanya mana? Huma. Huma. Khabarnya? Najihani marfu dengan tanda? Najihani. Marfu'nya dengan tanda? Ya, isim musanna. Marfu' dengan tanda alif ya. Dengan tanda alif.
Mereka berdua perempuan lulus. Mereka berdua perempuan lulus. Huma najihatani. Nah, huma najihatani. Ya, mubtadanya dhahir apa dhamir? Huma dhamir. Dhamir. Ya. Marfu. Ya, Marfu. Ya. Khobarnya najihatani. Najihatani Dengan tanda alif. alif. Sekalian Mas, mereka laki-laki lulus. Hum najihuna. Najihuna. Ya, mubtada. Dia Mubtada. di mahalli raf'in. Berarti dia mabni atau mu'rab? Mabni sih. Mabni, masyaallah. Kabarnya? Khabarnya najihuna. Marfu dengan waw. No, masyaallah. Kemudian mereka perempuan lulus. Mereka perempuan lulus ya. Apa mereka? Huwa huma hum hiya huma hunna. Ya, hunna najihat. Hunna najihatun. Atau hunna najihat. Hunna dia mubtada, najihatun dia khabar. Seperti itu yang mudah insyaallah. Kemudian kita langsung ke al-khabar. Al-khabar. Al-khabar dia berfungsi untuk melengkapi mubtada. Dia yang menjelaskan mubtada. Sehingga mubtada tidak akan pernah lengkap ketika tidak ada khabar. Dan ketika mendapati susunan mubtada khabar secara umum, ketika kita menerjemahkan atau mengartikan, umumnya adalah dengan kata adalah untuk mubtada dan khabar. Umumnya seperti itu, yaitu, merupakan, adalah. Ya, umumnya seperti itu. Baik, al-khabar. Khabar sebagaimana yang kita lihat, contohnya al-waladu mujtahidun, ya. Mujtahidun dia jadi isim dan isim. Mubtadanya isim, khabarnya juga bentuk isim. Di sini ada pembagian, ada khabar yang mufrad dan yang kedua ada ghairu mufrad. Ada ghairu mufrad. Mufrad kita lihat ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Bukanlah berupa jumlah dan bukan syibhul jumlah atau yang menyerupai jumlah. Bagaimana itu? Ya, seperti umumnya atau contoh-contoh yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, ini gampangnya dia berupa isim. Khobarnya berupa isim. Isim yang sudah yang satu ya, makanya namanya mufrad. Misal al-waladu naimun. Al-waladu naimun. Naimun di situ khobarnya berupa mufrad ya, berupa mufrad dan berupa isim. Bukan berupa jumlah ataupun berupa syibhul jumlah. Seorang anak laki tidur. Kemudian al-waladani naimani, ya, dua anak laki-laki tidur. Ya, itu berkesesuaian ya antara musanna dan musannanya. Kemudian al-auladu naimuna, ya, sama ya. Maka naimuna di situ fokus di khobarnya berupa mufrad, bukan berupa jumlah ataupun syibhul jumlah. Maka lawannya dari mufrad, ya, kita lihat di sebelah kirinya ada ghairu mufradin. Ghairu mufrad. Apa itu? Maka jumlatan aw syabihan bil jumlah. Yang khobar tersebut merupakan jumlah ataupun syibhul jumlah. Berarti bukan cuma satu saja ya, melainkan berupa susunan ataupun mirip dengan susunan. Artinya dia bukan satu saja.
Contoh, kita ada contoh biar bisa memudahkan dalam memahami. Contoh mislu Aliyun abuhu maridun. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah Ali. Khobarnya mana? Abuhu maridun. Bukan abuhu saja, melainkan abuhu maridun. Abuhu marid. Abuhu marid. Ya. Dia adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jadi kalau kita pecah lagi, abuhu marid, dia adalah jumlah ismiyah, maka butuh mubtada dan khobar. Mubtadanya abuhu maridun adalah khobarnya. Namun jumlah ismiyah tersebut merupakan khobar. Yang kita sebut di sini ghairu mufrad. Seperti itu. Kemudian kita ke contoh selanjutnya. Al-ustadzu fil bait. Al-ustadzu fil bait. Mubtada'nya mana? Al-ustadz. Khabarnya mana? Kok tidak ada berupa jumlah? Oh, ternyata khabarnya merupakan syibhul jumlah. Itu fil bait. Fil bait itu jar wa majrur. Ya, syibhul jumlah. Menyerupai jumlah. Maka tadi Aliyun abuhu marid, Ali bapaknya sakit. Sedangkan yang kedua, ustadz atau guru berada di rumah. Kemudian yang contoh ketiga, as-sabburatu amamal aulad. As-sabburatu amamal aulad. Mana mubtada'nya? Ya, mubtada'nya adalah as-sabburah. Sehingga ketika ada mubtada, maka yang pertama kali kita cari adalah khobarnya mana? Khobarnya ternyata adalah amamal aulad. Papan tulis, ya, papan di depan anak-anak. Maka khobarnya berbentuk syibhul jumlah. Bentuk syibhul jumlah. Mana syibhul jumlahnya? Amamal aulad. Amamal aulad. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di halaman 42. Setelah tadi kita tahu mufrad seperti apa, kemudian ghairu mufrad. Mufrad bisa dikatakan ya satu saja. Satu saya maksudnya berupa isim saja, bukan merupakan susunan atau jumlah. Itu mufrad yang dimaksud, bukan tunggal ya. Tetapi hanya satu saja. Maka dia bisa jamak, bisa juga musanna, bisa juga dia jamak taksir, dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang ghairu mufrad. Nah, ini di halaman 42 ada pembahasannya. Apa sih ghairu mufrad itu? Apa saja yang termasuk dalam khobar yang ghairu mufrad? Maka kita lihat ma laisa mufradan tadi. Kita lanjut ke at-tamrin. Ya, kita kerjakan sedikit saja. Ya, semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Ya. Baik. Sahih ma tarahu khata'. Benarkan yang Anda rasa salah. Ya. Benarkan yang engkau rasa salah. Hiya muballighun. Hiya muballigh. Nah, itu yang pertama hiya muballighun. Nah, hiya karena dia dhamir muannas, maka disesuaikan dengan khobarnya. Maka menjadi muballighatun. Ditambahkan tak marbutah untuk menandakan bahwa dia muannas. Ya, dia perempuan itu seorang muballigh. Muballigh apa? Penyampai, penyeru. Da'iyah. Atau di Indonesia biasa disebut dengan ustadzah. Dia ustadzah. Punya ilmu dikit sudah ustadzah. Ya, ustadz atau ustadzah. Nah, kemudian yang kedua al-mujtahidatu mahbubatun. Nah, yang salah ya, di mubtadanya dia berbentuk jamak, maka khobarnya juga disesuaikan dengan jamak. Al-mujtahidatu mahbubatun.
mahbubatun. Baik, seperti itu. Diingat kembali untuk tanda-tanda jamaknya seperti apa. Nah, kemudian 3 dan 4. Raqam tsalits wa ar-rabi'. Nomor 3, al-mujtahidatani mahbubataini. Nah, itu kurang ya. Tak marbutah ya tak ya. Al-mujtahidatani mahbubataini. Al-mujtahidatani ya, 2 orang perempuan yang bersungguh-sungguh, rajin ya. Mahbubataini itu dicintai. Idaman ya, idaman, dicintai, idola bahasa ya. Ininya mungkin seperti itu, ya. Idaman. Mahbubataini. Mahbubataini atau mahbubatani? Mahbubatani. Mahbubatani dia marfu dengan alif, bukan dengan ya ya. Maka disesuaikan musanna dan musannanya. Seperti itu, ingat mahbubatani. Al-mujtahidatani mahbubatani. Laisa bil ya, lakin bil alif. Bukan dengan ya, tetapi dengan alif. Kemudian 4, yang nomor 4, ya, tadi sudah benar ya. Kemudian Maryamu ya baki fil madrasah, maka salah di tabakinya. Kalau mau diganti Maryamnya. Kalau mau benar ya. Misalnya Zaidun ya baki fil madrasah. Nah, ini juga benar ya. Juga benar. Karena Maryam adalah muannats, maka disesuaikan fiilnya. Ya, Maryam dia mubtada, khobarnya mana? Khobarnya ternyata berupa jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yabki. Yabki berarti fa'ilnya mana? Ya, fa'ilnya ya, kembali ke hiya. Hiyanya bermakna Maryam. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian yang 5 dan 6, Sabburah aswad dan muslimuna faizuna. Oke, kita nomor 5, Sabburatu aswad. Sabburah dia muannas, maka kita sesuaikan khobarnya muannas. Aswad, aswad masih untuk muzakkar, sehingga kita ganti menjadi sauda'u. Sauda'u tidak ditanwin karena dia masuk dalam ismul ladzi la yansharif. Ya. Karena ada alif ta'nits mamdudah, sauda'u. Kemudian yang keenam, nah jadi tadi ya, kalau yang 5 dia mubtada khobar, dia berupa khobarnya berupa mufrad, bukan ghairu mufrad, karena dia isim saja, bukan berupa jumlah ataupun syibhul jumlah. Kemudian yang keenam, al-muslimuna faizun. Sudah benar ya, sudah sesuai. Al-muslimuna jamak mudzakkar salim, khobarnya juga faizuna, juga jamak mudzakkar salim. Sama-sama mudzakkar, sama-sama jamak. Ya. Sudah ya. Baik, jadi sudah paham semua. Ya. Insyaallah kita lewati tamrin yang ini. Kemudian ya, selanjutnya uzkuril fa'ila wa naibal fa'ili wal mubtada'a wal khabara minal jumalil atiyah. Sebutkan mana fa'il, mana pula yang naibul fa'il, mana yang mubtada, mana yang khabar dari jumlah-jumlah berikut ini. Raqam 1 ya, qulubuna gulf. Raqam 2 walamma. Raqam 2 walamma ja'ahumul kitab. Tinggal sebutkan saja jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Qulubuna gulf. Hati-hati kami itu tertutup, terkunci. Hati-hati kami terkunci, maka dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ternyata jumlah ismiyah. Berarti membutuhkan mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? Ya, qulubun ya. Mubtadanya qulubun. Bukan qulubuna, akan tetapi qulubun ya. Qulub itu mubtada. Marfu' bi dhammah. Sementara na ya, dhamir muttasil fi mahall jarrin ya, mudhaf ilaih. Ya mudhaf ilaih. Kemudian gulfun ya, gulfun mubtada. Afwan, khabar ya.
nggak salah sebut. Ghulfun itu khobar marfu bi dhammah. Ya, dia khobar, dia mufrad, bukan yang ghairu mufrad ya. Karena pembahasan di sini khobar terbagi dua, ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Nah, seperti itu. Mudah insyaallah. Jadi mubtada dan khobar. Kemudian yang kedua, walamma ja'ahumul kitab. Ketika Alkitab itu datang pada mereka. Maka ini jumlah fi'liyah apa jumlah ismiyah? Oh, ternyata jumlah fi'liyah. Maka yang terbesit di otak kita adalah dia kalau bukan fa'il dia naibul fa'il. Kalau jumlah fi'liyah, maka ini kita lihat ja'a majhul apa ma'lum. Oh, ternyata dia ma'lum. Maka butuh fa'il. Nah, fa'ilnya mana? Al-kitabu, karena dia isim marfu'. Ya. Kalau dia isim marfu', maka bisa kita pilih, yaitu tadi ya, kalau bukan naibul fa'il, fa'il. Baik. Kemudian 3 dan 4. Raqam 3 wa 4. Ya, 3 yutahhirul ma'. Yutahhirul ma'u. Nah, kita lihat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Oh, ternyata dia jumlah fi'liyah, fi'il mudhari' ya. Berarti kita cari fa'ilnya. Fa'il atau naibul fa'il. Nah, kita cek lagi fi'ilnya ma'lum apa majhul. Oh, ternyata dia ma'lum, berarti butuh fa'il. La yahtaj ila naibul fa'il. Yahtaj ila naibul fa'il. Tidak butuh sama naibul fa'il, melainkan sama fa'il. Fa'ilnya mana? Al-ma'u. Al-ma'u. Isim marfu'. Cukup jelas insyaallah. Kemudian yang keempat, alaihil wudu'. Al-wudu'. Ya, al-wudu' dia jadi mubtada. Mubtada muakhkhar. Kemudian alaihi dia khobar. Khobarnya berupa apa? Jar wa majrur. Ala plus dhamir hu. Ala plus dhamir hu menjadi alaihi. Dia jar wa majrur ya. Ingat kembali huruf jar ada ala. Ya. Baik, itu insyaallah cukup jelas ya. Dan alaihi khabar muqaddam, sementara wudu mubtada muakhkhar. Kemudian nomor 5 dan 6, hukum khamsa, sittah, al-ma' dia jadi mubtada, ya dia jumlah ismiyah ya. Maka mubtada dan khabar, mubtadanya al-ma'u, tuhurunnya khabar. Nah, cukup jelas ini insyaallah gampang. Air itu suci. Kemudian yang keenam, ya'ti ahadakumus syaitan. Ya'ti ahadakumus syaitan. Ya. Dia jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Oh, jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il mudhari' ya'ti. Ata ya'ti. Syaitan telah mendatangi salah satu di antara kalian. Maka ketika fi'il, maka mencarinya fa'il. Karena fi'ilnya maklum berarti fa'il, bukan naibul fa'il. Syaitanu fa'il dari ya'ti. Mudah ya. Insyaallah. Baik. Kemudian yang ketujuh, nah, 7 ke 8. 7 dan 8, wala yuqbalu minha syafa'ah wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Atau kita lewat nomor 7 ya. Nomor 7 kita lewat karena pembahasannya agak sedikit rumit ya. Nomor 8. Nomor 8 saja ya. Nomor 9. Nomor 8. Nomor 7 kita lewat. Nomor 8. Allahu mukhrijum ma kuntum taktumuna. Jumlah fi'liyah, jumlah ismi ya. Ismiyah sih. Baik. Mubtadanya mana? Mubtadanya Azza Jalalah Allah. Kabarnya mukhrijun. Kabarnya berupa jumlah atau berupa mufrad atau ghairu mufrad ini?
Ghair mufrad kayaknya saya. Baik, dia mufrad ya. Baik, jazakallahu khair. Iya. Ini sebentar. Baik. Nomor 8. Sama nomor 9 sekalian, Mas. Walil kafirina azabun. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ini ismiyah sih. Ya, mubtada'nya mana? Mubtadanya azabun, mubtada muakhar. Khabarnya? Kabarnya walil kafirina. Khabar muqaddam. Ya, mufrad atau ghair mufrad? Ghair mufrad. Berupa apa? Jumlah atau sibul jumlah? Sibul jumlah. Jar majrur. Jar majrur. Baik. Jazakallahu khair Mas Ari. Wa iyyak sih. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah ya, menyingkap atau mengeluarkan apa-apa yang kalian atau hal-hal yang kalian sembunyikan. Taktumun, sembunyikan. Maka lafzul jalalah di situ wallahu dia mubtada, mukhrijun dia mufrad. Dia mufrad ya. Bukan berupa jumlah. Bukan berupa jumlah ismiyah. Kemudian yang 9 walil kafirina adzabun. Bagi orang-orang kafir itu azab, dan bagi orang-orang kafir pantasnya adalah dengan azab. Azabun mubtada marfu' ya. Mubtada. Karena kita sudah tahu dia jumlah ismiyah, maka azabun dia butuh mubtada dan khabar. Mubtadanya mana? Azabun. Khabarnya mana? Lil kafirin, berupa syibhul jumlah jar wa majrur. Kemudian yang terakhir nomor 10, yukhaffafu anhumul azab. Wala yukhaffafu anhumul azab, dan tidak akan diringankan bagi mereka azab, hukuman. Maka dia jumlah fi'liyah, fi'il mudhari' yukhaffaf. Yukhaffafu ma'lum apa majhul, ternyata dia majhul. Kalau kita lihat isim marfu'nya, maka isim majhul, fi'il yang majhul membutuhkan naibul fa'il, al-adab. Sedikit tentang nomor yang 7 yang tidak dibahas karena di situ ada wala yuqbalu minha syafa'ah. Ini ayat ya. Ayat di surah Al-Baqarah 48. Kita lihat di situ yuqbalu. Perhatikan yuqbalu dia majhul ya. Ini jumlah fi'liyah ya. Dia fi'il mudhari' majhul yuqbalu. Ya kan? Berarti dia membutuhkan naibul fa'il. Membutuhkan naibul fa'il ini. Sementara isim marfu' yang ada di sini yang tersedia adalah syafa'ah, syafa'atun. Ya, tak marbut berarti dia muannas. Kok di sini tidak memakai tuqbalu? Itu dia di situ. Butuh ada penjelasan lanjutan ya. Nah, kulihal yang seperti ini benar. Karena bahasa Arab itu mengikuti Al-Qur'an. Bahasa Arab itu mengikuti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yang berkata seperti ini, maka berarti benar. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Kalau yang sudah kita pelajari berarti harusnya wala tuqbalu minha syafa'atun. Ya kan? Seperti itu kan? Untuk dhamir hiya. Dia sesuaikan dengan muannas. Maka yang seperti ini dibolehkan. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Baik. Itu saja ya untuk latihan itu. Kemudian kita lanjut kembali ke bawahnya. Al-farqu bainal jumlatil fi'liyyati wal jumlatil ismiyyati fit tarkib. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam susunan ya,
dalam susunan kalimat. Kalau kita melihat susunan kalimat, ya bagaimana perbedaannya? Nah, kita lihat. Al-jumlatu fi'liyah, al-jumlatul ismiyah. Sebelah kanan jumlah fi'liyah kita lihat yajlisul waladu. Yajlisul waladu, anak laki-laki sedang duduk. Atau sedang duduk anak laki-laki, sama ya. Sedang duduk anak laki-laki. Maka dalam bentuk jumlah ismiyahnya al-waladu yajlisu. Al-waladu yajlisu. Seperti itu model. Al-waladu mubtada yajlisu, khabar berbentuk jumlah fi'liyah. Sementara yang jumlah fi'liyah ya seperti itu. Al-waladu dia jadi fa'il. Kemudian yang kedua yajlisul auladu. Yajlisul aulad. Yajlisu dia fi'il, al-aulad dia fa'il. Fa'ilnya walaupun jamak tetap memakai fi'il mufrad. Ya, ini memakai huwa. Sedang duduk, nah, kalau kita lihat seperti itu, sedang duduk anak laki-laki. Anak-anak laki-laki. Kemudian jumlah ismiyahnya bagaimana? Al-auladu yajlisuna. Nah, kalau dibalik dia harus berkesesuaian. Kalau dia dalam bentuk jumlah ismiyah maka dia harus al-auladu yajlisuna. Al-auladu yajlisun. Al-auladu kan jamak taksir. Maka disesuaikan khobarnya. Khobarnya yajlisuna. Yajlisuna. Baik, jelas ya? Kemudian kalau muannas yang bagaimana? Kita lihat muannas. Tarqudul bint. Tarqudul bint. Sedang tidur anak perempuan. Anak perempuan sedang tidur. Al-bint dia jadi fa'il untuk fi'il tarqud. Nah, tarqud dia berkesesuaiannya untuk muannasnya. Untuk ta'nisnya, tanda ta'nisnya. Kita lihat di jumlah ismiyah al-bintu tarqudu. Ya, masih sama ya. Masih sama. Al-bintu jadi mubtada, tarqudu jadi khobar berupa jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Nah, kita lihat di bawahnya tarqudul banat. Tarqudul banat. Al-banat dia jamak ya. Jamak dari kata al-bint. Ya. Maka karena dia perempuan maka kita tambahkan tak tanis. Namun tidak berubah untuk walaupun fa'ilnya adalah jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Namun di jumlah ismiyah kita lihat al-banatu yarqudna, yarqudna. Nah, yarqudna di situ dia fi'il mudhari dengan dhamir hunna, ya kan? Dhamir hunna. Hunna berarti jamak ya. Banyak ya. Nah, itu karena datang dari disesuaikan dengan mubtada'nya. Mubtada'nya berupa jamak al-banat. Baik, seperti itu ya. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sedikit dari kana wa akhwatuha ya, kita singgung sedikit ya. Mudah-mudahan masih sempat ya. 5. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Kana dan saudari-saudarinya. Mana bacakan langsung. Kana wa akhwatuha af'aluna. Kana dan saudari-saudarinya adalah fi'il af'alun tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Masuk dalam susunan yang ada mubtada dan khabar. Ya, ini jumlah ismiyah. Mubtada dan khabar dia jumlah ismiyah. Itu dia ya. Atau bisa dibilang tadkhulu 'alal jumlatil ismiyah. Nah, bisa dibilang seperti itu. Lalu fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha. Dan dia merofa'kan
Yang pertama, apa itu yang pertama? Ya mubtada'nya. Tarfa'ul awwala wa yusamma ismaha, dan disebut dengan isim kana. Isim kana. Merfa'kan awalnya yakni al-mubtada, merfa'kan mubtada, dan mubtada tersebut berubah namanya menjadi isim kana. Ketika masuk kana, namanya jadi isim kana. Wa tansibu tsani, dan memansubkan yang kedua yakni khobar, wa yusamma khobaroha, dan disebut dengan khobar kana. Yang tadinya mubtada khobar berubah menjadi ketika masuk kana menjadi ismu kana wa khobar kana. Ismu kana wa khobaru kana. Nah, ingat itu ya. Nah, kita lihat contoh langsung. Al-mubtada ya, al-khobar. Allahu alimun. Mubtada khobar kan? Allah mubtada, alimun khobar. Masuk kana. Kana Allahu aliman. Kenapa jadi aliman? Karena tadi ya, tansibus tsani, tansibul khobar. Dia memasukkan khobar. Ya, ingat khobar untuk isim afwan. Ingat untuk keadaan mansub untuk isim mufrad. Isim mufrad berarti dengan fathah. Nah, alimun dia isim mufrad. Ya, ingat kembali tabel halaman 13. Ingat kembali ya. Allahu alimun, jadi kana Allahu aliman. Sementara lafzul jalalah Allah tetap rafa. Nah, karena lihat di syarat tadi ya, fatarfa'ul awal. Jadi dia isim kana. Lafzul jalalah Allah menjadi isim kana. Kemudian kita lihat lagi, Maryamu mujtahidatun. Maryamu mubtada, mujtahidatun al-khabar ya. Kemudian masuk kana ya, menjadi kanat Maryamu mujtahidatan. Kalau masih mujtahidatun diganti. Kalau untuk cetakan baru sudah ini ya, mujtahidatan. Maryam di situ ya muannats, maka ditambahkan tak ta'nis. Ingat ya. Kita sesuaikan dia. Kanat Maryamu mujtahidatan. Ya. Maryamu di situ menjadi tadinya mubtada menjadi isim kanat. Isim kanat namanya. Isim kanat atau isim kana boleh juga ya. Isim kanat. Nah, kemudian khobar kananya mana? Mujtahidatan. Ingat ya, isim mufrad dalam keadaan mansub menjadi mujtahidatan atau dengan fathah. Mujtahidatan. Cukup jelas ya insyaallah. Nah, kemudian al-waladani mujtahidani. Ya, untuk musanna ya ini ya, al-waladani dua orang anak laki-laki mujtahidani. Mujtahidan bersungguh-sungguh. Nah, masuk dia kana masuk menjadi kanal waladani. Al-waladani tetap marfu' ya. Kanal waladani mujtahidaini. Nah, ingat untuk isim musanna dia mansub dengan ya. Tadinya ani menjadi aini. Nah, maka menjadi kanal waladani mujtahidaini. Dia khobar kananya mujtahidaini. Lalu contoh selanjutnya al-muslimuna sabiruna. Jamak mudzakkar salim ya ini ya. Mubtadanya al-muslimuna sabiruna yang khobar. Maka kemasukan kana menjadi kanal muslimuna sabirina. Nah, ingat jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan waw sabiruna. Untuk mansub dan majrurnya dengan ya sabirina. Baik. Jelas. Kemudian al-bintani al-mujtahidatani. Al-bintani mujtahidatani. Nah, ini untuk muannas dan musanna. Nah, sama ya, karena dia muannas maka masuk kana ya, kananya ditambahkan tak tanis. Kanatil bintani, bintan ya, kanatil bintani ani ya dengan alif. Kemudian mujtahidataini dengan ya. Karena dia mansub. Musanna mansub dengan ya mujtahidatain. Baik, ya. Cukup jelas insyaallah. Diingat kembali tabel-tabel halaman 13 untuk memudahkan kita dalam ya, mempelajari materi-materi selanjutnya. Baik, itu cukup dulu ya, dan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri anak pribadi dan juga dari syaitan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.